Kayak walaupun aku udah sering banget ya di international exposure gitu atau international meeting, conference, everything, tapi aku tidak pernah lupa membawa nama baik Ibu Pertiwi gitu dan Hmm. selalu membawa nama Indonesia. Itu yang pertama. Jadi jadilah diri kamu sendiri, be authentic tapi harus juga membawa unsur-unsur budaya Indonesia lah gitu. Terus yang kedua, yang paling nyata tuh kontribusi. Apa yang ingin kamu sumbangsihkan. Itu nggak harus yang grande banget, gede-gede nggak. Yang penting apa yang ingin kamu kontribusikan dengan jalan kamu sendiri dan juga studi kamu gitu. Lebih baik lagi kalau misalnya memang kamu punya pengalaman di bidang tersebut gitu, yang udah menjadi impact-nya sendiri kepada hadap desa, atau komunitas, atau teman sekitar, atau lingkungan sekitar gitu. Jadi dihitungnya bukan besar kecilnya dampaknya, tapi apakah kamu pernah melakukan hal tersebut atau ingin melakukan tersebut. Terus yang ketiga, lebih empati dengan sekitar dan tujuannya pun kamu balik lagi ke Indonesia kan untuk memberikan dampak nyata dan kontribusi apa yang bisa disumbangsikan gitu. Itu sih yang jadi paling penting ya, attitude dalam berbicara ya, usul-usul budayanya, terus kontribusi apa, dampak apa yang ingin disampaikan gitu. Dan yang paling penting banyakin volunteer dari sekarang karena volunteer itu paling penting. Mungkin banyak orang yang ngomong apa sih volunteer gratis, cuman capek-capek aja atau cuman gini aja. No, when we talking about volunteer itu banyak hal yang kita bisa dapatkan. Pertama leadership values, empathy, terus lagi itu lebih mendapatkan motivasi dan passion dan jiwa sosial yang tinggi. Di mana itu jadi komitmen untuk public services yang itu LPDP punya. Tapi jangan sampai kamu melakukan itu tuh karena LPDP, tapi mainkan emang itu untuk bangsa negaramu sendiri gitu. Itu sih. Jadi emang apa ya, authenticity dari diri masing-masing itu yang harus dikeluarkan ya Mas ya saat bikin Betul. interview gitu ya. Jadi kalau boleh tahu nih tahapan-tahapan, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu ya tahapan-tahapan. Kira-kira apa sih tahapan-tahapan untuk mendaftar atau untuk mengikuti program beasiswa LPDP? Kalau misalnya buat pendaftaran, sebenarnya ada banyak jalur ya. Ada jalur reguler, ada jalur afirmasi, ada jalur yang PNS ya seperti TNI dan Polri, dan dibagi-bagi lagi sih. Dari beasiswa afirmasi ada dibagi lagi, dari beasiswa yang TNI bagi lagi dan PNS bagi lagi. Nah kebetulan saya mengambil beasiswa reguler. Nah reguler itu ada dua, ada beasiswa yang jalur PTUD, ada juga jalur yang memang reguler seperti biasa. Nah PTUD itu jadi beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan a letter of acceptance unconditional tidak bersyarat dari kampus perguruan tinggi tingkat utama dunia. Jadi ada list tertentu yang di APDP punya dan biasanya itu top world universities seperti misalnya Harvard, Columbia, Cambridge, Oxford, MIT, Stanford dan sebagainya. Itu ada yang khususnya itu sendiri. Jadi cuma tampilannya dua aja. Pertama seleksi administrasi, kalau udah lolos itu otomatis nggak usah pakai tes yang skolastik, tapi langsung ke tes yang substansi, which is wawancara. Gitu. Cuma dua doang. Kalau misalnya yang reguler yang biasa dan juga jalur yang lain, biasanya dia ada 3 tahapan. Yang pertama dia jalur administrasi, yang kedua kalau udah keterima langsung jalur tes skolastik atau yang seperti CPNS ya, ada matematika, tes bakat kemampuan, baru yang ketiganya wawancara gitu. Mas di mute ya? Iya ke mute kayaknya. Mute, sorry. Oke. Jadi kan emang akhirnya tahapan berarti bisa dibilang interview itu merupakan salah satu tahapan akhir. Terakhir. Iya akhir betul. Dan itu yang paling banyak ditakutin orang-orang karena kan apa interviewnya harus pakai bahasa Inggris, Mas? Tergantung sih Mas, kalau misalnya PTUD katanya sih mau wajib bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya yang reguler biasa, dia tergantung dari panelisnya. Tapi pas bagian AKES di aku sih, pas aku PTUD kemarin, tetap aja sih pakai bahasa campur Inggris sama Indo. Cuman ketika mereka tanya Indo, aku jawab bahasa Inggris. Oke, jadi emang lebih memberikan nilai lebih ya pada diri Di ya. sebenarnya lebih nyamannya aja di mana Oh, sih? senyamannya. Tapi kalau saya diperuntukkan mereka pengennya pakai bahasa Inggris, ya kita coba bahasa Inggris. Seperti pas aku di bagian seksi terakhir banget, karena aku terlalu pakai bahasa Inggris banyak, mereka pengennya aku pakai bahasa Indonesia. Oke. Jadi sebelum kita ngulik lebih dalam soal interview, karena kan banyak banget yang katanya terkendala di interview nih. Jadi buat teman-teman di sini jangan lupa untuk isi absensinya lagi ya di akhir acara dan kemudian bisa follow di Instagram event kampus _CDN buat tahu info informasi seputaran mahasiswa
dan juga seputaran kampus, dan mungkin juga boleh follow Instagramnya Mas Deris di Deris Nagara, nanti aku typing di kolom chat biar tidak keliru. Nah, jadi kan kebanyakan orang nih Mas takut saat interview nih. Jadi apa sih yang harus diperhatiin? Apakah emang harus interview itu dengan kemeja hitam putih kah? Karena kan kebanyakan yang begitu kan pemikirannya. Atau emang senyamannya aja, atau tidak ada syarat-syarat yang harus apa ya, harus pakem gitu untuk interview. Tapi kan mungkin kalau interview itu emang harus dilihat dari jawaban si pelamar juga kan, dan juga kepastian si pelamar apakah emang berhak atau tidak menerima beasiswa. Jadi itu yang mungkin fokus itu apa aja sih yang jadi perhatian pelamar itu saat mengikuti interview beasiswa. Oke, kalau misalnya dari seleksi beasiswa sendiri yang wawancara, tentu saja not only by substance ya, tapi juga dari attitude-nya mereka gitu, dari panelis, maksudnya dari kita ke panelisnya. Baju nggak ada pakemnya, tapi kan bagian dari attitude ya dalam berpakaian, etika dalam berpakaian. Jadi lebih kayak yang sopan dan rapi. Saat itu aku cuma pakai jas hitam blazer, baju kemeja putih, celana hitam. Udah itu aja sih. Kalau aku cuma misalnya pakai batik boleh atau kemeja biasa boleh. Jadi yang senyamannya tapi tetap bebas, rapi dan sopan gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, penyampaian yang lugas dan juga jangan lupa senyum gitu kan. Dan jangan sampai ketika ditanya nggak tahu apa. Sebenarnya kan di wawancara itu lebih menanyakan substansi kamu sendiri sebagai pelamar dan juga studi apa dan research apa yang memang kamu punya dan apa yang ingin kamu kembangkan buat Indonesia. Cukup itu aja sih Mas sebenarnya yang jadi poin utamanya. Tapi kan dari segala panelis yang bakal asking dengan berbagai macam cara gitu. Ya, Nah, dan juga di sana pas itu ada 4 pewawancara, yang satu dari psikolog, yang satu dari sepertinya dosen yang khusus untuk ilmiah dan juga substansi studi saya. Terus yang ketiga ada dari ketua jurinya, dan yang keempat dari tim panitia APDP-nya gitu. Dan setiap panelis mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertanya pada kita dengan bidangnya masing-masing gitu. Nah, yang jadi mungkin agak-agak jadi ke apa ya, kebablasan tuh ketika ditanya tentang psikologi mental kita ya, seperti misalnya cara kita berpikir, apakah kita punya plan yang lebih jauh. Nah itu kan menjebak, banyak pertanyaan menjebak. Apakah kamu percaya diri sama kamu nggak? Kamu percaya nggak sama diri kamu kalau kamu bisa ke Kolombia? Atau how do you see yourself in Colombia? Itu hal yang pasti menjebak ya. Nah itu yang kita harus siasati dengan jawaban-jawaban yang memang yakin dan benar. Karena benar di sini bukan benar atau salahnya true or false ya, tapi lebih kayak benar di sini lebih kayak are you confident enough to articulate your ideas gitu, dan memang inilah diri kamu sejujurnya dan sebenarnya gitu. Kalau misalnya masalah tentang substansi materi, aku nggak akan tahu ya, soalnya kayak setiap orang pasti beda-beda ya, karena setiap studi pasti beda-beda. Cuman yang jelas mereka pasti bakal nanya kayak substansi apa yang memang kamu bakal ambil. Contohnya kalau aku MPA program di Columbia, studinya apa yang bakal aku ambil dan apa yang bisa diterapkan di Indonesia dan kenapa harus itu gitu. Oke, berarti lebih emang, jadi teman-teman mungkin bisa disimpulin bahwa kalau pas interview itu emang nggak pasti sama ya, karena kadang-kadang kan ada tuh ada yang sama kiat interview LPDP gitu loh Mas. Kan soalnya banyak kemarin gitu, pun aku kumpul sama LPDP, nggak ada pertanyaan yang sama. Yang sama jelas satu doang yang sama, perkenalan diri, itu aja yang jelas yang sama. Iya pasti. Sisanya nggak ada yang sama sekali. Tuh teman-teman, jadi jangan mungkin bisa dibilang jangan terlalu percaya sama yang kiat-kiat interview LPDP kali Mas ya, tapi lebih emang kalian harus perhatiin potensi diri, karena mungkin itulah yang bakal digali sama ini ya, jurinya. Betul, jadi kayak mereka bakal ngeliat dari profil yang kita kirim kan, Benar. dokumen-dokumennya, portofolionya kita. Nah mereka bakal ngecek dari situ juga. Kayak tanya, kamu kan bikin esai ini, kamu ngambil tentang ini, studi kamu ini, mereka bakal referring to that dokumen jadinya. Oke, berarti emang balik lagi ke, ya tetap ya balik lagi ke diri kita sendiri ya Mas ya. Betul. Oke, mungkin teman-teman di sini aku bakal bacain beberapa pertanyaan yang udah ada di kolom chat, dan juga teman-teman yang mau tanya langsung boleh nanti raise hand aja sih, sebenarnya simpel ya, karena kita juga sharing-sharing ya. Terus mungkin aku bacain dulu ya, dari Wahid Nurdin. Kak, mau titip pertanyaan. Saya kemarin gagal seleksi beasiswa LPDP di tahap wawancara. Kata pewawancaranya, saya tidak punya publikasi jurnal.
apakah publikasi jurnal yang memang penting untuk EX2 di luar negeri, especially di UK? Terima kasih sebelumnya. Oke, kalau saya tanya tersebut, setiap orang pasti punya kriteria masing-masing ya, dan setiap panelis punya kriteria masing-masing dalam memenuhi passing grade dari wawancara. Dan tidak ada alasan kalau kita tidak punya publikasi atau enggak sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman semua pengen nanya hasil seleksinya, boleh banget langsung ke tiket bantuan LPDP dengan permohonan hasil seleksi beasiswa kalian. Nah, mereka pasti akan kasih tahu alasannya tidak direkomendasikan atau direkomendasikan, tapi biasanya mereka tidak memberikan spesifik alasannya. Jadi misalnya kayak memang tidak memenuhi passing grade atau misalnya memenuhi passing grade tapi tidak direkomendasikan. Hanya itu sih. Jadi kalau saya dibilang Mas Wahidnya, saya tidak tahu nih apakah situasi seperti itu udah ditanyakan belum ketika bantuannya atau hanya pas lagi wawancara menyimpulkan bahwa itu karena tidak ada publikasinya. Karena saya pun tidak punya publikasi jurnal sebenarnya untuk masuk Columbia dan juga LPDP ini. Jadi sebenarnya mungkin itu baru asumsi ya gitu. Mungkin aja ada hal lain yang jadi pertimbangan dari tim LPDP. Nah, tapi boleh banget nanti ditanyakan aja hasil seleksinya seperti apa ketika bantuan jadi lebih jelas instead of I'm saying gitu kan. Cuman yang jelas jangan menyerah, masih banyak kesempatan lain. When one door close, another opens gitu. Semangat terus Mas Wahid. Oke, keren nih. Jadi emang kayaknya tuh setiap pelamar tuh beda-beda ya yang harus dilengkapi ya. Terus kemudian nih ada pertanyaan tips trik untuk menangin Kolombianya itu gimana gitu. Oh, tips and tricks sama juga sih, nggak ada yang apanya jadi kiat sukses seperti apa. Cuman yang tadi sama aja seperti yang tadi aku bilang buat LPDP juga sama, kontribusi apa, personal development seperti apa, karena di Kolombia pun mereka kan Ivy League ya, salah satu kampus top dunia gitu. Dan kalau nggak salah tahun kemarin menjadi ranking 2 best national universities di dunia. Kalau misalnya Columbia itu sendiri, mereka lebih fokus untuk membuat seorang menjadi seorang leader, world leader dan juga pemimpin yang cerdas gitu. Jadi not only leading atau cerdas aja, tapi dia punya kemampuan untuk berkontribusi buat komunitasnya, entah itu di negaranya atau for the better world gitu. Jadi menurut aku sih kiat sukses pertama yang tadi, be authentic, dan juga ikuti semua persyaratannya dan tunjukkanlah kelebihan kalian dengan berbagai macam kontribusi yang kalian udah lakukan, karena dari ratusan ribu orang yang daftar pasti memberikan sisi baiknya mereka kan. Nah disinilah tugas kalian untuk memberikan bahwa ini loh gue yang stand out dengan kontribusi dan dampak yang gue lakukan. It's not only about grand things, tapi lebih kayak apakah you udah punya dampak nggak sih buat sekitar kalian. Gak harus yang gede-gede gitu, yang penting pernah nggak atau udah belum gitu. Itu yang makanya aku selalu bilang volunteer, leadership, youth camp itu sangat penting gitu. Terus ada juga yang nanya latar belakang kampus itu berpengaruh nggak untuk proses seleksinya? Enggak sih, aku Enggak. bukan kampus negeri, aku kampus swasta, which is di Indonesia kan negeri itu nomor 1 lah ya gitu. Bener Tapi bener aku bener. swasta dan juga Presiden University itu pun zaman aku ya belum considered as one of the best private universities. Jadi sebenarnya ini lebih bertarung bukan karena kampusnya tapi bertarung dengan diri kamu sendiri gitu. Lebih kayak personal development kalian gitu. Mau dimanapun kalian berada, Mutiara tetap bersinar kok. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dari M. Rival Afif. Kak mau bertanya untuk mendapatkan letter of accept di Columbia University, khususnya di Master of Pharmacy gimana gitu. Ini kurang pertanyaan, tapi mungkin dia bertanya bagaimana untuk mendapatkan letter of accept-nya. LOA itu diterima ketika kamu mendapatkan penerimaan dinyatakan lulus oleh pihak kampusnya. Jadi itu better for you untuk cek websitenya dari School of Health dan Farmasinya di Columbia untuk lihat ketentuan persyaratan untuk daftar seperti apa. Ketika kamu daftar dan kamu diterima lulus, kamu bakal dapat langsung LOA. Oke, berarti emang satu-satu langsung lulus gitu ya. Iya, nggak bisa kita LOA itu diterima kalau kita lulus, teman-teman. Oke. Terus nih ada lagi pertanyaan dari Inge. Kak Dery, sewaktu wawancara kemarin, apakah ada pertanyaan teknis ilmu terkait jurusan yang akan kita ambil? Ada, betul. Jadi ketika aku ngambil public administration,
kayak subjek apa yang ingin aku bawa dan apa yang bisa aku implementasikan, aplikasikan kepada program yang aku punya. Dan karena kan aku punya program sendiri ya, dan proposal sendiri. Jadi semua ilmu-ilmu yang didapatkan di Columbia pun aku implementasikan di program tersebut. Aku sebutin juga profesornya siapa, kelasnya di mana, dan siapa, dan apa hubungannya dengan studi aku. Jadi teman-teman semua, bear in your mind, tetap aja keep in your mind kalau misalnya kalian juga harus perlu research ya, mengenai kelas, subjek, courses yang kalian inginkan, dan bagaimana korelasi implementasi dengan program kalian. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Yana Erlita. Kak, izin bertanya, saya sedang S2 di dalam negeri jurusan pendidikan dasar dan berencana S2 lagi di luar negeri. Oh, berarti S2 lagi di luar negeri dengan lintas jurusan. Apakah LPDP dapat mengakomodasi itu? Terima kasih. Kalau misalnya itu case-nya tidak bisa Mbak Yana ya. Soalnya Baik. kalau misalnya LPDP itu ketentuannya tidak boleh yang ongoing atau sudah lulus. Maka dari itu aku pun kemarin yang di LSPR, di S2 di dalam negeri, aku pun drop. Jadi aku tidak lanjut S2-nya dan akhirnya aku melanjutkan LPDP. Maksudnya di mana aku sebelum tes LPDP pun aku udah drop si pendidikan S2 aku gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalnya Mbak Yana antara dua nih kemungkinan drop dulu S2 yang di negerinya jadi emang putus, tidak sama sekali mendapatkan degree dan udah tidak menjadi mahasiswa mereka, dan akhirnya daftar LPDP dan lanjut buat luar negeri atau mendapatkan funding lain bukan LPDP gitu. Banyak kok misalnya program beasiswa negara lain yang memang tidak mengharuskan pesertanya atau mahasiswanya tidak boleh S2 dua kali gitu. Kalau LPDP tidak boleh. Oke, berarti emang harus memilih salah satu ya. Emang harus ada yang dikorbankan untuk mendapatkan hasil mungkin yang lebih daripada yang kita lagi kerjain ya, Mas. Betul. Memang harus ada yang korbanin nih, Mbak Yana ini ya. Terus nih ada pertanyaan lagi nih dari Mas Ahmad. Kak, ini bagusnya kita kejar LOA dulu atau mulai saja tes LPDP-nya dulu? Terus standar IELTS dari Columbia sendiri berapa ya, Kak? Kalau misalnya buat kerja LOE atau mulai saja tes LPDP tergantung. Kalau misalnya teman-teman mau ambil jalur reguler yang PTUD itu kampus perguruan utama tingkat dunia, itu emang udah ada list kampusnya, emang kalian harus LOE dulu. Jadi mending LOE dulu baru nanti daftar LPDP karena itu wajib. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen jalur biasa, kalian bisa tes aja langsung tanpa harus mengejar LOE-nya dulu. Gitu. Jadi tes dulu aja, nanti LOE baru menyusul. Oke, oke. Mungkin nih ada yang raise hand nih, boleh. Hoiri Nisa, boleh open mic dan open cam kali lebih enak nih buat nanya. Oke, terima kasih ya untuk kesempatannya. Ya. Langsung aja, ini Kak mau nanya soal esai sih gitu. Ya. Di esai kan terbatas ya yang pengen kita tulis. Di situ kan kita nulis juga tentang latar belakang pendidikan, udah gitu tentang prestasi mungkin, terus rencana kontribusi kita ke depannya gitu. Nah, di situ kan misalnya kita punya prestasi nih, misalnya ada labanya misalnya. Nah, sudah kita tulis, ternyata karena memang terbatas, kita nggak banyak menuliskan kontribusi tersebut di esai gitu Pak. Apakah itu harus kita pilih-pilih dulu apa namanya prestasi tersebut gitu, atau nggak harus diteruskan semua atau salah satu aja gitu? Gimana menurut Kak? Oke, terima kasih ya, Vanessa. Satu LPDP ataupun kamu pasti punya CV kita atau resume kita. Nah, itu pasti dibaca sama mereka. Jadi jangan sampai apa yang ditulis di essay sama seperti apa yang ditulis di resume. Nah, kenapa ada essay? Karena essay itu untuk mengganti sebelum wawancara. Jadi mereka pengen tahu diri kita seperti apa personal development-nya. Jadi kalau misalnya kita menuliskan apa yang udah ada sama ada di resume, buat apa? Kalau di essay udah ditulis lagi. Jadi it is better for you ketika buat essay itu di bedahnya bikin storyline. Jadi di suatu cerita. Jadi nggak hanya cuman nama saya ini, pendidikan saya ini, prestasi ini, dan baru kontribusi, nggak. Jadi buat seperti cerita. Kita seperti buat novel atau cerita pendek. Dari memaparkan isunya seperti ada apa isu nih di masyarakat atau isu apa di dalam negeri ini, luar negeri ini. Ketika ada isu, barulah kaitkan dengan mengenalkan diri kamu dengan pendidikan
apa, dan akhirnya memberikan solusi apa dengan tambahan misalnya program dan pengalaman yang sudah dilibatkan di situ. In the end, baru rencana apa atau kontribusi apa yang ingin dibawa gitu. Jadi bring story to the audience atau atau the table. Jangan sampai semua ditulis tapi nggak ada yang ada korelasinya. Jadi ketika nanya apakah harus semua atau dipilih, emang harus dipilih. Nggak bisa ditulis semuanya karena udah ada di resume kan. Jadi fungsi di essay-nya itu membuat story-nya sendiri dibawa bahwa mereka sebagai panelis bakal melihat, oh ternyata anak ini itu seperti ini orangnya. Karena kan essay itu gambaran diri kita dalam suatu tulisan. Jadi jangan sampai kontribusinya nggak seimbang dengan apa yang harus disampaikan dalam si essay tersebut. Karena di essay itu ingin melihat orang itu seperti apa dan kontribusinya seperti apa dan apa yang orang itu sudah pernah melakukan apa gitu. Dan ada alasan why and how. Itu kayak pertanyaan, kenapa sih orang ini ingin mengambil studi ini atau beasiswa ini, dan bagaimana dia bisa mengaktualisasi semua hal tersebut jadi satu tulisan. Itu menjadi satu kendala saat menulis esai. Tapi yang salah satu penting tuh, bikinlah kerangka story-nya dulu. Oke. Gimana, Nisa? Oke, terima kasih Kak. Tapi sebenarnya masih ada lagi sih, boleh nggak satu lagi? Boleh. Masalah ini nggak apa namanya? Setelah misalnya keterima nih, kita kan harus punya rencana, misalnya nanti pas waktu keterima kita ngapain aja gitu. Nah, kalau kakak kemarin rencana ininya gimana? Kalau rencana itu udah pas di awal, Nisa. Jadi sebelum diterima pun harus udah ada perencanaannya dulu. Kayak di LPDP, di administrasi ditulis rencana apa yang ingin dilakukan, dan juga nanti pas lagi diwawancara pasti ditanyain, jadi kita presentasi ide kita gitu. Kalau aku sendiri, aku bikin program yang memang sudah aku jalani dari tahun 2013. Jadi aku dari tahun 2013 itu emang aku melakukan advokasi pendidikan dan pemberdayaan komunitas dan pemuda di daerah aku. Dan aku lebih kayak membesarkan program tersebut dengan tambahan ilmu yang ada di Kolombia gitu. Terima kasih ya. Gimana, Nisa? Udah? Udah. Sama-sama. Oke, berarti emang bisa dibilang sebelum kita menghadapi interview pun kita udah punya program-program yang bakal kita bawa setelah kita pulang dari. Betul. Jadi gambaran kayak kita lagi kayak pitching idea kita sebenarnya. Iya. Bedanya kalau misalnya S3, dia tuh kan pitching disertasinya mereka. Nah, kalau S2 lebih fokusnya lebih kayak kontribusi apa yang ingin kita lakukan dengan studi kita. Benar. Berarti emang ada lanjutannya ya. Jadi teman-teman di sini siapin tuh program-program apa aja yang kalian pengen bawa ke Indonesia atau pengen kalian lanjutin setelah kalian balik studi kali ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Farah. Kak, izin bertanya, LOA itu kita dibuatkan oleh university yang sudah kita dinyatakan lulus. Berarti kita harus lulus. Kita harus urus LOA dulu ya, Kak? Ya sebenarnya yang tadi aku bilang, jadi paralel ya, kalau misalnya kamu dapatkan beasiswanya pingin yang PTUD tadi, kamu harus wajib dulu LOI dulu, berarti LOI dulu yang harus dikejar. Tapi kalau misalnya kamu pingin jalur yang biasa, ya udah paralel aja, ngerjain tes LPDP, di meanwhile kamu pun mengerjakan urusan penerimaan kampusnya. Berarti emang tergantung dari program apa yang diambil. Betul. Nah, nih IPK pas S1 itu untuk Columbia University itu berapa? Kalau Columbia, aku lupa lagi ya sebenarnya. Soalnya nggak di specify harus berapanya. Rata-rata kalau misalnya US universities, mereka nggak dicantumin sih Mas berapa minimalnya. Cuman kalau lihat dari yang sudah gitu, lihat orang-orangnya di atas 3,6, 3,7, atau 3,5 sih sebenarnya. Kebetulan aku pas itu 3,85. Jadi memang di atas rata-rata yang emang daftar di Columbia. Nah, kalau yang biasanya yang udah ngeliatin kayak minimal skor GPA itu kampus-kampus UK kayak Oxford sama Cambridge, mereka minimal 3,85. Wow. Sama 3,75 minimal tuh. Tapi itu jurusannya beda ya. Setiap jurusan masih beda. Kalau jurusan aku yang public policy itu 3,6 kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya yang satu lagi yang international studies yang aku itu yang public policy yang Oxford itu 3,8 sama 3,85. Oke, jadi emang kejar IPK-nya ya. Itu IPK aku juga nggak sampai segitu. Oke. Kemudian nih ada pertanyaan lagi nih, Wani. Nih aku seneng banget buat teman-teman sini yang emang banyak nanya ya. Makasih ya. Semoga informatif. Amin.
izin bertanya, untuk time management selama kuliah dari maba hingga lulus sampai mempersiapkan scholarship ala Kak Deris gimana sih Kak? Terus misalnya di semester 1 harus naikin IPK dulu kah? Lalu semester 2 ikut volunteer dan youth camp dan lain-lain atau gimana ya Kak? Itu kan banyak kegiatannya nih, gimana nih manajemen waktunya nih? Kalau time management itu lebih kayak time priority management. Jadi mana harus diprioritaskan lebih dahulu. Nah, kalian itu harus bisa menggunakan time management tools. Kayak misalnya Trello, atau misalnya Google Calendar, atau ditulis di jurnal biasa. Itu aku selalu tulis apa yang aku lakukan selama seminggu. Itu pertama. Jadi time management pertama itu prioritas. Skala prioritasnya paling penting. Terus yang kedua, nggak harus bisa semester 1 ngejar ini, semester 2 enggak. Tapi lebih kayak itu paralel aja. Jadi memang kita, menurut aku ya, lebih baik itu kita seimbang sebagai student tuh nggak hanya fokus di organisasi aja atau di akademik, tapi seimbang. Dia emang di saat dari semester 1 adanya continuity, dia pun bisa mempertahankan akademik, meanwhile dia pun emang ikut aktif di organisasi atau volunteer gitu. Toh volunteer kan nggak harus setiap hari, dia Iya. pun pasti mengeluarkan waktu. Makanya dari tadi aku bilang skala prioritas gitu. Aku pun selama 9 tahun ini dari SMA sampai sekarang itu pun nggak harus pulang ke Ciamis setiap hari kan, pasti ada seminggu sekali atau sebulan sekali gitu untuk mendapatkan pengarahan dan pengabdian pada masyarakat gitu. Jadi jangan sampai punya stigma bahwa aduh, konsumsi waktu yang harus dialokasikan sekian enggak. Lalu yang paling penting kalian punya namanya planning kehidupan, kayak why and how. Kenapa kalian harus melakukan ini dan bagaimana melakukan tersebut. Jadi 5 tahun ke depan kalian menjadi apa, 10 tahun kalian mau ngapain, itu harus ditulis dulu. Aku nulis 25 tahun ke depan seperti apa. Jadi ada runtutannya dari umur sekian sampai sekian, itu tuh ada, oh gue menjadi ini, alasannya ini, karena ini. Dan bagaimana gue melakukan itu. Itu harus ada, karena di situ bakal nge-guide kamu untuk mempersiapkan, walaupun itu kan we never know what will happen in the future, tapi setidaknya kita udah planning gitu. Berarti emang time management penting ya. Dan juga emang tadi mungkin yang bisa dibilang jadi skala prioritas sampai Mas Deris pun juga dapat sebagai pemuda inspiratif tahun 2021 Aduh, makasih guys. banyak. Gila Iya. kan. Jadi emang mungkin dari buah hasil dari manajemen waktu yang udah Mas Deris jalanin itu jadi hasilnya itu guys salah satunya. Kemudian banyak lagi hasil yang lain seperti lulus S2 di Kolombia dan ya kuliah di luar negeri itu mungkin semua orang pasti pengen ke, termasuk aku pun juga pengen gitu. Mungkin kesempatannya orang beda-beda ya. Jadi emang manajemen waktunya harus dirapiin. Mungkin juga tiap orang mungkin beda-beda manajemen waktunya Mas ya. Iya Nggak betul. mungkin sama pasti kan ya. Karena ada yang mungkin Mas Diri sebagai kuliah sekaligus volunteer, mungkin ada beberapa teman yang harus kuliah sambil kerja juga. Jadi emang harus dipelajarin dulu lah bagaimana untuk manajemen waktunya sendiri. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, berhubung perkenalan dalam interview sangat penting, kira-kira apa aja nih yang harus disampaikan ketika kita memperkenalkan diri kita, Kak? Terima kasih banyak. Aku pas lagi interview perkenalan diri pas lagi di LPDP, sebenarnya simple tapi agak long short story ya. Jadi aku pertama biasa menyambut para panelis, terus aku kan orang Sunda ya, aku selalu bilang sampurasun di awal. Itu nilai Sunda yang selalu melekat dari dulu ya, bukan karena aku ingin ikut LPDP-nya, tapi memang aku selalu ngomong sampurasun, jadi udah nempel di aku. Lalu etika saat mempersilahkan dan juga menghormati para panelis. Lalu akhirnya dimulai dengan izin untuk memperkenalkan diri. Nah, di perkenalan diri pun aku sangat-sangat unik ya, dimana aku bilang bahwa nama aku bilang nama panggilan, dan aku bilang langsung I was born in Bandung and raised in Ciamis dengan keluarga yang punya value Sunda yang sangat kuat gitu. Aku sebutin dua value Sunda yang selalu aku pegang, yaitu Sili Asah, Sili Asih, Sili Asu, dan HD Someh Hadi Turkesemah gitu. Aku bilangin dua value tersebut. Aku ceritain bahwa dua value tersebut yang membuat aku lebih membuka pikiran dan juga diri untuk saling nurturing, loving, and taking care of each other. Dimana harus be kind to everyone and stay humble gitu. Baru aku itu udah sampai aku sebutkan, aku bilang bahwa background aku pendidikannya seperti apa. Dengan sangat-sangat simpel, aku bilang I'm an international relation graduate dan juga certified of international business dari Belanda. Dan baru aku bilang bahwa aku memang aktif di pemuda dan juga pemberdayaan komunitas dari tahun 2013, which is sudah 9 tahun melalui 2 organisasi. Nah, baru aku jelasin secara singkat kayak apa yang aku lakukan dan kontribusi apa yang ingin aku sampaikan. Dan akhirnya ditanya kenapa LPDP, baru aku sampaikan, udah.
beres. Jadi lebih kayak menjadi diri sendiri dengan value yang kamu ingin sampaikan apa. Jadi emang ya sih. Emang harus interview apapun ya teman-teman ya. Mungkin kayak aku pernah interview kerja. Kita emang harus memperkenalkan benar-benar diri kita tanpa menambahkan dan juga mengurangi. Gitu. Jadi benar-benar emang harus jadi diri sendiri. Itu jawaban yang paling pasti sih ya. Betul. Benar-benar. Nih ada pertanyaan lagi nih. Kak izin tanya, misalnya kita ambil S2 tapi lintas jurusan gimana ya? Nggak apa-apa. Yang Oh, penting studinya kamu pun berkaitan dengan pengalaman yang sekarang dan juga apa yang ingin kamu aspirasikan ke depannya. ini ada lagi nih. Boleh minta kontaknya Kak? Pasti bakal butuh banget untuk Oh, proses pendaftaran Columbia boleh nanti. banget. Tapi kan kontaknya tinggal di DM Instagram aja ya. Ya, jadi follow Instagram jangan lupa guys dan DM aja nanya-nanya. Kak Deres aman kok. Yang jelas Cepet tuh ya. Responnya cepet kan ya. aman kok. Apalagi kemarin lihat story-nya tuh jalan-jalan ke Thailand kayak gitu ya. Kenapa? Ada conference sebenarnya. Oh, emang kalian harus pantengin lah, itu udah bisa jadi apa ya, blogger sih kayaknya nih. Asik, karena kegiatannya banyak banget guys. Oke, lanjut pertanyaan dari Deborah. Izin bertanya Kak, untuk pembuatan esai agar tembus LPDP itu sumber-sumber materinya biasanya dari mana ya Kak? Nggak ada sumber materi sih sebenarnya, itu memang dari diri sendiri. Jadi kalau mau sumber itu lebih kayak statistik ya, contohnya kayak ada penyajian data, baru itu yang harus dilengkapi dengan sumber misalnya dari government atau misalnya dari statistika lainnya gitu. Selebihnya itu semua dari sendiri, karena kan itu aspirasi kita dan pengenalan diri kita. Jadi jangan cari sumber terus copy paste ya guys. Nggak boleh. Nah, terus nih ada juga pertanyaan nih. Berapa lama persiapan kakak untuk menjadi award LPDP? Apakah ada persiapan khusus? Dan apakah kita perlu berkontribusi terlebih dahulu sebelum apply beasiswa? Atau kita bisa saja setelah studi selesai? Atau kita bisa memberikan plan kontribusi ke depannya untuk negeri? Kalau misalnya hal ini, sebenarnya aku udah menantikan LPDP dari tahun 2019 setelah lulus. Enggak sih, kalau planning LPDP dari aku semester 1 di kuliah S1. Cuman yang baru kayak warawiri mempersiapkan tuh tahun 2019. Tapi karena ada satu hal dan satu kejadian di mana aku belum bisa lanjut S2 dulu, jadi aku kerja dan menjadi di bagian di industri lain. Jadi aku dari penerimaan Kolombia nggak terlalu lama ya, karena aku menggunakan beberapa sources yang aku gunakan pada Kolombia gitu. Tapi yang lebih lama tuh persiapan mental ya untuk apply langsungnya itu sendiri, karena runtutan timeline itu kayak cepet banget tetap gitu loh. Oke. Berarti emang bisa dibilang ya planningnya itu mungkin udah disusun, tapi emang apa ya, jalannya tuh emang terus continue ya. Iya, betul. Oke nih teman-teman, ada yang masih mau nanya lagi? Pokoknya nanti buat teman-teman di sini yang mau nanya-nanya dan kepo soal Mas Deris, bisa follow Instagramnya di Deris Nagara. Mungkin kalau yang mau berkunjung ke LinkedIn-nya juga boleh. LinkedIn-nya Boleh juga banget. itu lengkap banget guys. Jadi kalian bisa tahu Mas Deris ini sebenarnya orangnya seperti apa. Karena kalau bisa kita lihat di Instagramnya, hampir prestasi semua isinya. Aku agak minder lihat Instagram itu. Jadi sempat jadi pemuda terbaik, terus kemudian juga sempat pemuda menginspirasi anti narkoba ya Mas? Iya, jadi putra anti narkoba dan juga putra pariwisata. Tuh, putra pariwisata, terus juga kayak Mas Deris nih hobi olahraga juga, sempat ada ini ya, delegasi ke Korea waktu itu. Betul, delegasi ke Korea wakil Indonesia dan dari Kemenpora dan ASEAN. Tuh guys, jadi emang banyak banget prestasinya. Aku pas baca, wah keren nih, keren. Makasih banyak Mas. CV-nya guys, itu pokoknya kalian kalau misalnya emang pengen istilahnya mencari, mungkin Mas Deris sudah bisa disandingkan sebagai pemuda inspiratif ya. Bukan cuma 2021, tapi untuk sekarang pun masih tetap bisa, karena emang kalau kalian bisa lihat kegiatan Mas Deris di Instagram itu hampir semuanya membuat kita iri. Irinya tapi positif ya guys. Kita sampai
pengen juga loh, gimana sih rasanya ke luar negeri, bahkan sampai kuliah lagi kan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Deris. Ada pertanyaan dari Novia. Ketika S1 dulu, kita jadi mahasiswa kupu-kupu, kira-kira berapa persen kemungkinan bisa dapat beasiswa? Oke, mahasiswa kupu-kupu itu kira-kira dapat beasiswanya berapa persen nih? Kira-kira kemungkinan untuk mahasiswa kupu-kupu dapat beasiswa? Setiap orang, setiap mahasiswa pasti punya kesempatan yang sama ya. Iya, Jadi nggak ada kayak persentase yang mendapatkan persen. Yang jelas bagaimana kamu bisa mempresentasikan diri kamu dan melakukan setelah kamu kuliah apa yang pernah kamu lakukan setelah itu. Pasti ada kegiatan yang memang itu jadi suatu value. Karena setiap orang pasti punya value dan potensi yang masing-masing yang pasti beda-beda. Yang bisa kita ceritakan pada tim LPDP. Gitu. jadi jangan kupu-kupu guys kalau misalnya mau LPDP, karena kan Jangan kuliah minder pulang. juga gitu. Jangan minder juga kalau misalnya kayak, aduh gimana nih aku kupu-kupu atau aku nggak punya prestasi apa-apa. Tenang karena setiap orang pasti punya kesempatan yang sama dan everyone is special and different their own way. Jadi setiap orang pasti punya jalannya masing-masing dan bagaimana kita bisa mengemas dan mempresentasikan hal tersebut. Gitu. Nah, ini ada yang nanya soal administrasi nih. Kak, habis berapa mulai dari persiapan daftar beasiswa sampai akhirnya keterima? Dan apakah untuk keluar negeri menyiapkan modal awal juga? Modal investasi itu paling pasti penting ya, dan itu pasti diperlukan di awal walaupun di reimburse oleh LPDP. Kalau untuk hitung-hitungan kan setiap kampus beda-beda, setiap negara beda-beda. Karena aku di Amerika jadi pasti gede banget kemungkinan budgetnya. Dari yang pendaftaran kampusnya, IELTS-nya, terus udah gitu dari pembayaran housing, pembayaran kampus, tapi kan semua nanti di reimburse oleh pihak LPDP. Jadi jangan khawatir. Oke, nah ini ada juga pertanyaan nih. Apakah mungkin jadi penerima beasiswa LPDP untuk kita yang nggak punya prestasi sama sekali? Oh, tadi aku disebutin Mas. Jadi jangan minder, jangan merasa bahwa berkecil hati. Siapapun kalian dengan background apapun itu, kalian punya kesempatan yang sama. Banyak kok di setidaknya ada pengakuan bahwa oh inilah yang saya lakukan dan ada buktinya. That's really possible to do that gitu. Karena nggak ada pintu tertutup bagi semua orang. Semua orang punya kesempatan yang sama. Ya, jadi jangan takut guys. Mungkin gini kali ya. Kita kan ngomongin prestasi itu kebanyakan yang seperti lomba-lomba gitu kan. Tapi sebenarnya prestasi itu misalnya kalian tadi untuk volunteer itu kan tidak Banyak dilombakan. gitu kan. Kegiatan sosial itu Iya, tidak dilombakan guys. Kalau misalnya emang kalian teman-teman sobat kampus ini pengen punya kegiatan yang bisa dibilang itu sosial dan emang bisa dibilang prestasi kayak kalian ngebangun pendampingan desa dan juga memberikan edukasi ke sekolah, itu juga prestasi guys. Jadi jangan dianggap bahwa juara 1, juara 2, juara 3 itu prestasi, tapi semua yang kalian kerjakan dan itu berguna untuk orang adalah prestasi bagi diri kalian. Oke. Untuk teman-teman di sini, apa masih ada yang mau ditanya? Kalau misalnya emang masih ada yang ditanya, mungkin kita bisa lanjut untuk teman-teman nanya-nanya langsung ke Mas Deris ya. Tadi kan udah di-open untuk Instagramnya. Jadi kalau misalnya emang ada keperluan, boleh tanya-tanya langsung. Dan mungkin nih untuk Mas Deris nih, kata-kata terakhir buat teman-teman. Wah, bukan terakhir ya, maksudnya buat event ini. Ya. Bagaimana nih kira-kira untuk pesan-pesan deh buat teman-teman yang emang lagi ngejar LPDP ataupun emang lagi buat planning-planning ke LPDP? Buat teman-teman semua, selalu percaya dan yakin dengan kemampuan diri, kapasitas diri, dan kapabilitas diri, selalu bersyukur, maksudnya kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan meraih mimpi kalian gitu. Nggak ada orang yang superior, nggak ada orang yang inferior, semua sama. Dimana yang paling penting itu kita mau berusaha, berjuang, dan berdedikasi tinggi terhadap komitmen si mimpi kita itu sendiri. Aku punya quotes dalam diri aku yaitu don't be afraid before sunset. And remember that a great person is not someone who always be the best, number one, or winner, but someone who could survive, get up, and face the trouble in their life. Ketika kalian punya masalah, ketika kalian mendapatkan misalnya lagi down situation, remember when one door close, another doors are open gitu. Dan last one, tanya pada diri sendiri bahwa kenapa dan bagaimana when the universe calls gitu.
Thank you so much. Ini Mas, ini kan masih ada pertanyaan 1 atau 2 lagi. Apa mau dilanjutin atau gimana? Oh boleh kalau misalnya ada 2 lagi sebelum ditutup. Oke ya, untuk khusus 2 pertanyaan ya, dua penanya. Pertama dari Anissa Nur Hakim untuk Olin Manggol, nanti raise hand-nya nanti bisa di open mic dan open cam-nya. Jadi untuk pertanyaan dari Anissa dulu. Halo Kak, aku mau nanya, kebetulan aku sekarang lagi kuliah di Presiden University, dan tadi Kakak bilang kalau tes jalur yang nggak pakai ujian itu bisa melalui kampus. Itu maksudnya gimana ya Kak? Oh bukan melalui kampus, tapi jalur LPDP-nya itu ada 2 yang reguler. Ada yang biasa, di mana jalur seleksi administrasi, lalu tes skolastik yang tadi ujian, dan yang terakhir wawancara. Itu yang memang jalur biasa. Jadi mana kampus-kampusnya sudah bekerjasama dengan LPDP. Nah, tapi yang jalur kedua, yaitu jalur reguler yang PTUD atau perguruan tinggi utama dunia, itu kampus yang sudah di list seperti top university kayak Stanford, Columbia, Harvard, dan sebagainya, itu dia tidak akan melakukan ujian skolastik, melainkan dari tes administrasi langsung ke wawancara. Gitu. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir nih. Monggo untuk Lian Manggol. Oke, selamat siang Kak. Sorry Ya. lagi di jalan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Mas Deris, makasih ya. Hari ini dengan tips and trick untuk bisa lolos beasiswa LPDP ini banyak sekali insight yang teman-teman dan saya juga secara pribadi udah dapetin dari sharingnya. Ada satu hal yang sedikit agak mengganjal buat saya, terutama ketika kita akan mengisi tentang bagaimana menceritakan kelebihan kita. Di beberapa pertanyaan tentang penilaian diri by aplikasi, itu ada field yang harus kita isi berkaitan dengan the biggest achievement dan juga berkaitan dengan potensi yang terbesar yang ada di dalam diri kita masing-masing dan juga kekurangan. Karena ini soal tips and trick, mungkin Mas Deris bisa sharing bagaimana caranya supaya ketika kita Kayaknya sinyalnya ya Mas ya. menggambarkan Mbak Olin. Kayaknya sinyalnya ya. Iya. Oke, kayaknya juga Mbak Olin. Oke, kalau misalnya nanti Mbak Olin belum ada lagi, boleh nanti Mbak Olinnya chat aja di DM, nanti aku balas langsung. Oke, ya Mbak Olinnya juga kayaknya out nih karena mungkin Tapi kalau misalnya tentang yang kelebihan kekurangan, yang jelas kita bisa menunjukkan kesempatan kelebihan kita dengan pengalaman yang ada. Misalnya kayak aku kasih tahu kalau misalnya aku orangnya punya dedikasi tinggi dalam public services, di mana aku kasih tahu bahwa apa yang aku lakukan selama 9 tahun ini gitu. Jadi apapun yang kita state harus ada bukti nyatanya apa gitu. Emang ya baik lagi lah tadi authenticity dari diri kita sendiri, terus kemudian kejujuran jangan lupa, dan emang tonjolin lah potensi diri dari diri kita yang emang udah kita planningkan, kita persiapkan untuk mengikuti beasiswa LPDP. Betul Mas. Oke, udah waktunya, udah sampai di akhir waktu. Aku terima kasih banyak buat Mas Deris yang udah meluangkan waktunya. Sangat juga Mas bisa terima kasih. Dan juga buat teman-teman, kebetulan kita ada grup Mas di untuk grup Zoom ini, kita ada grup WhatsApp-nya. Mungkin Mas Deris mau masuk di grup itu biar teman-teman nanya, atau mungkin teman-teman bisa nanya lewat Instagram aja kali ya. Boleh, Instagram boleh Mas. Lewat Instagram aja ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa follow untuk Instagram Mas Deris di @derisnagara. Terus kemudian juga follow event kampus di @eventcampus_idn, karena di situ bakal banyak
info seputar kampus dan juga mahasiswa. Dan jangan lupa untuk bulan ini kita khusus untuk scholarship series, teman-teman. Jadi buat sobat kampus yang pengen beasiswa, yang pengen tahu soal seputaran beasiswa, bisa lihat informasinya di Instagram kita. Dan jangan lupa buat teman-teman yang udah masuk, untuk diisi absensinya yang udah aku kirim di grup, nanti aku up lagi. Dan mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih teman-teman udah hadir di proses. Terima kasih Mas Deris udah memberikan waktunya. Jangan lupa terus pantengin di Instagram kita di @kampus_DN untuk online series session di Scholarship Series. Terima kasih. Saya Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas dan teman-teman Terima kasih banyak. Terima semuanya. kasih.